Ya, selamat malam, Wilhause, Bante, Sejung sekalian, Bapak Ibu. Ya, eh, saya mungkin akan mulai sharing saya dengan pengalaman saya di kelas ini. Jadi, eh, pada hari pertama kita di Buka Cakra ya, Bapak Ibu. Kemudian eh, kebetulan saya mungkin sebelumnya sudah mulai bisa merasakan energi mengalir gitu. Jadi pada saat hari pertama dibuka, itu rasanya ya seperti Wilsa bilang waktu hari kedua atau hari ketiga kemarin itu, ya tidak berasa apa-apa, rasanya plong aja. Jadi berasa ada yang masuk dari atas dan dari cakra 6. Jadi lebih mudah buat saya untuk meditasi. Jadi karena memang sebelumnya tadi saya bilang saya secara tidak sadar dari kecil mungkin mencoba melakukan apa yang namanya meditasi. Saya tidak tahu itu namanya apa, saya tidak tahu cara mengolahnya seperti apa. Barulah saat ini bertemu dengan longevitologi, saya bisa mengolah, diajarkan mengolah oleh Wei Lose dan Sesiung Sece sekalian dan Lose semuanya. Kemudian di hari kedua kita dibuka cakra lagi, semakin mudah lagi untuk saya untuk bisa masuk ke dalam fokus dalam meditasi. Hari ketiga dibuka lagi yang ketiga dan kedua, semakin mudah lagi. Ini saya jujur saya sendiri tidak tahu bahwa pada saat kita meditasi awalnya kan dibuka dengan menarik nafas panjang sebanyak 5 kali ya Bapak Ibu. Tetapi saya malah sekarang merasa pada saat saya duduk baru mau menarik nafas tapi seperti sudah on gitu. Jadi seperti sudah berasa seperti natural, semakin mudah untuk masuk ke dalam proses meditasi. Mungkin itu yang saya rasakan selama ikut dalam kelas ini. Nah, saya mengenal longevitologi itu dari mertua saya. Keduanya ikut kelas longevitologi di tahun sebelum tahun ini, mungkin tahun 2023. Pada saat itu ya karena saya memang awalnya, cakra, aura, oke. Saya tahu, saya menerima. Buat saya tidak ada yang salah karena saya percaya dan saya yakin bahwa energi itu ada di setiap makhluk. Tetapi saya belum pernah meminta untuk diterapi. Sampai pada satu saat saya kebetulan cukup sering untuk pergi keluar kota dan karena memang umur segini harus ngerti teknologi ya. Jadi pasti menggunakan laptop. Suatu saat ketika saya pulang dari luar kota, saya setir mobil sendirian. Jarak ke rumah itu memang tidak terlalu jauh untungnya, tetapi mata saya itu sudah mulai berkedut. Otot mata saya itu seperti tertarik. Posisi lagi nyetir di tol. Jadi begitu saya ngedip, itu seperti perih mata saya, air mata tuh seperti perih. Begitu pulang, karena saya tahu mama mertua saya juga belajar longevitologi, saya minta tolong. Pada saat itu barulah saya minta tolong, Mah, tolong bantu untuk terapi Ivan. Ini udah mengganggu gitu. Jadi saya diterapi kurang lebih 10-15 menit. Saya dipegang di cakra 7 dan di mata karena keluhan saya di mata. Selama diterapi, air mata saya itu keluar semua banyak. Jadi itu kalau nangis mungkin udah nangis yang kayak gimana nggak tahu gitu. Kemudian otot-otot di sekitar mata setelah di terapi itu jadi lebih lunak, jadi lebih tidak tegang gitu ya. Jadi kalau ditekan awalnya mungkin agak keras, jadi seperti ada cairan di dalam. Tapi begitu setelah diterapi itu keluar semua gitu. Nah itu pengalaman saya di terapi. Pengalaman saya menerapi itu baru kemarin pagi. Ini harusnya menjadi sharing istri saya karena dia yang menjadi pasien. Jadi di umur yang masih muda ternyata bisa kena lower back pain juga Bapak Ibu.
Seciung seci semua. Jadi pada pagi hari baru mau bangun, itu terasa sangat sakit sekali. Jadi istri saya kesakitan. Istri saya masih ikut kelas di sini juga. Jadi kesakitan dan saya pikir, waduh, ini masa gak bisa bangun lagi. Karena sebelumnya pun pernah seperti itu, pernah kesakitan dan tidak bisa bangun, sangat sulit, sangat sakit. Dan kami harus keluar kota untuk bertemu dokter, gitu. Sangat disayangkan, saya pikir udah di tengah-tengah, udah mau masuk kelas menengah, tapi sakit. Ya udah, saya coba terapi aja dulu, saya bilang. Karena kan kita udah belajar, ya kita coba terapi. Saya coba terapi sekitar 10-15 menit di bagian cakra 7 dan bagian pinggang. Saya coba meditasi, saya coba mencoba ini. Kemudian setelah 15 menit berlalu saya tanya, gimana, udah enakan belum? Ya udah lumayan enakan. Bisa bangun nggak? Coba pelan-pelan. Ya akhirnya coba pelan-pelan, bisa bangun. Malamnya ikut kelas, hari ini masih ikut kelas sampai sekarang. Dan karena memang sama-sama belajar, dia coba meditasi dari kemarin, coba meditasi, dan seperti tadi Welose bilang, mungkin mengkoreksi dari internal, sehingga dia tadi siang cerita, tadi bunyi agak kayak kedengaran bunyi krek krek. Nah sekarang sudah bisa ikut kelas lagi. Mungkin begitu Bapak Ibu Seciung Sece sekalian, sharing dari saya. Terima kasih banyak.